petani itu tugasnya menanam. Ada padi, bayam, dan juga selada. Kami ini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan Transjakarta. Selamat pagi semuanya. Halo teman-teman, kita dari kelompok 6. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Satrio dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan dengan membuat video mengenai cost benefit analysis di transportasi publik yaitu Transjakarta. Simak ya videonya. Selamat menonton. Transjakarta adalah sebuah sistem transportasi bus rapid transit atau BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004 di DKI Jakarta. Transjakarta dirancang sebagai moda transportasi massal untuk pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat ini. Dengan jalur lintasan yang terpanjang di dunia yaitu sepanjang 251,2 km dengan memiliki 260 halte yang tersebar di 13 koridor. Transjakarta Busway telah diubah menjadi institusi struktural yang menjadi unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Mulai dari perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sistem Transjakarta dilaksanakan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Sedangkan kegiatan operasional bus, pengoperasian tiket, dan kegiatan pendukung lainnya dilakukan dengan bekerjasama dengan operator. Nah, operator bus yang melayani koridor busway yaitu ada PT Jakarta Express Trans, PT Trans Delta Via, PT Trans Metropolitan, PT Trans Megatrans, PT Prima Jasa Pendananya Utama, PT Ekasari Lorena Transport, dan PT Biangala Metropolitan, dan terakhir PT Transjakarta Busway. Transjakarta memiliki 260 halte di sepanjang 8 koridor busway. Nah, setiap halte busway ini dilengkapi dengan akses pejalan kaki yang terhubung dengan penyeberangan pejalan kaki yang dirancang khusus untuk memudahkan pengguna layanan busway. Nah, jumlah armada bus terdapat 678 unit yang dioperasikan berdasarkan rencana operasi yang terjadwal di 13 koridor. Dan bus yang berangkat di titik awal telah diatur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan baik di jam sibuk maupun jam tidak sibuk. Per Juli 2020, jumlah armada Transjakarta mencapai 4.079 unit tipe bus besar, bus sedang, dan bus kecil. Nah, Transjakarta juga telah memiliki 13 koridor dengan 260 rute, serta rata-rata penambahan 5 rute setiap bulannya. Nah, namun selama masa PPKM dan pandemi ini, tidak semua rute ini beroperasi. Dan rute-rute tersebut dapat dilihat melalui peta yang dapat dilihat melalui web transjakarta.go.id atau aplikasi TJ. Selanjutnya adalah analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat adalah proses menggunakan teori, data, dan model untuk menguji produk, pengorbanan, dan kegiatan untuk menilai tujuan yang relevan dan solusi alternatif. Dengan kata lain, CBA merupakan teknik yang digunakan untuk memilih suatu program dari beberapa yang ada dengan cara membandingkan manfaat atau benefit dengan biaya atau cost yang dibutuhkan dari setiap program. Analisis biaya manfaat merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan baik perencanaan, khususnya perencanaan investasi. Mengenai tujuan cost benefit analysis sendiri merupakan digunakan untuk proses identifikasi, pengukuran, dan perbandingan sosial manfaat dan biaya proyek atau program investasi dalam mengevaluasi penggunaan sumber daya ekonomi yang langka agar dapat digunakan secara efisien. Jika dapat dirinci, tujuan lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk merekomendasikan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara membandingkan dua proyek dan aspek keuntungan investasi. Yang kedua, digunakan untuk menganalisis kelayakan investasi suatu proyek. Yang ketiga, digunakan untuk merencanakan redistribusi manfaat dan biaya. Yang keempat, aspek manfaat dan biaya diukur dengan manfaat mata uang dengan sebagai unit nilai sehingga memudahkan perbandingan. Selanjutnya adalah tantangan CBA dalam pemerintahan. Yang pertama itu ada perhitungan ekonomi untuk public good dengan menggunakan CBA sulit untuk dilakukan. Yang kedua, tidak dapat mengukur aspek multidimensional seperti keberlangsungan, etika, partisipasi publik dalam pembuatan keputusan dan nilai-nilai sosial yang lain. Yang ketiga, CBA juga lebih berfungsi memberikan informasi kepada pengambil keputusan, tetapi tidak dengan sendirinya membuat keputusan. Yang keempat, fokus pada efisiensi sehingga sering melupakan equity. Yang kelima, efisiensi tergantung oleh beberapa pandangan melalui pemerintah, swasta maupun masyarakat.
Selanjutnya adalah 10 Golden Rules. Yang pertama adalah mulai lebih awal dan terus kumpulkan informasi selama pengembangan CBA. Yang kedua, identifikasi dan tentukan asumsi yang digunakan. Yang ketiga, CBA tidak harus sempurna, 80% sains dan 20%-nya seni. Yang keempat, tujuan harus tepat dan terukur. Selanjutnya, mengungkapkan risiko dan biaya pengelolaannya. Selanjutnya, pahami audiens CBA. Kemudian, bandingkan dengan skenario dasar. CBA tidak boleh terpengaruh oleh prioritas politik, melainkan harus memberikan bukti paling akurat untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, evaluasi lebih dari satu alternatif. Dan yang terakhir, memetakan proses pengumpulan data sebelum membuat model. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke komponen cost benefit analysis. Jadi ada 4 teori yang akan kita gunakan. Yang pertama itu expected cost, kedua ada expected benefit, ketiga ada direct and indirect cost, dan keempat ada batasan dari cost benefit analysis. Daripada lama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke intinya. Oke, yang pertama ada expected cost. Jadi expected cost ini merupakan biaya yang mencakup semua pengeluaran, baik itu internal maupun eksternal organisasi selama periode tertentu. Biaya ini diharapkan mampu diterima oleh masyarakat berdasarkan pada perkiraan yang mencakup biaya proyek secara langsung dan juga biaya berkelanjutan selama proses operasionalisasi. Expected cost juga didasarkan pada harga kompetitif sehingga produk yang dihasilkan dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Biaya ini diharapkan juga mampu mencakup beberapa pengeluaran modal seperti pembelian gedung, biaya operasional seperti pembelian bahan bakar, dan juga tenaga kerja seperti gaji dan tunjangan pegawai. Selanjutnya ada direct cost dan indirect cost. Jadi kita mulai dulu dari direct cost atau biaya langsung, yang merupakan biaya yang dibebankan secara langsung kepada objek biaya. Biaya langsung berguna untuk menentukan harga produksi barang pada satu unit pengerjaan proyek. Karena keberadaannya sangat vital, maka biasanya pengerjaan proyek selalu berada di bawah pengawasan departemen manajer secara langsung. Dan biaya langsung ini mencakup beberapa hal seperti manfaat program pegawai, terus ada peralatan, perjalanan, dan juga layanan konsultan. Selanjutnya ada biaya tidak langsung atau indirect cost, yang merupakan biaya yang tidak dapat dihubungkan dan dibebankan secara langsung dengan unit yang diproduksi. Hal ini yang disebut juga sebagai biaya bisnis. Pada umumnya, biaya tidak langsung mencakup pembayaran listrik dan utilitas, distribusi penjualan, pemeliharaan gedung, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan urusan. Oke, selanjutnya ada batasan CBA. Selanjutnya ada batasan cost benefit analysis. Jadi karena cost benefit analysis adalah proses yang melibatkan penghitungan biaya dan manfaat, maka ketika ada perkiraan yang tidak akurat, tentu hasilnya juga akan dipertanyakan. Oleh karena itu, perlu adanya batasan untuk menjaga jangkauan tersebut. Bagi proyek yang mengeluarkan modal kecil sampai menengah, cost benefit analysis dapat digunakan untuk membuat keputusan yang rasional. Namun sebaliknya, bagi proyek yang mengeluarkan modal besar dalam jangka waktu yang sangat panjang, mungkin cost benefit analysis tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan untuk memperhitungkan masalah keuangan perlu melibatkan inflasi, suku bunga, dan juga nilai uang yang beredar pada saat ini. Oke, kita sekarang masuk ke analisis kinerja operasional perusahaan atau company operational performance. Nah, hingga akhir tahun 2020, Transjakarta telah mengoperasikan 2.789 armada busnya. Nah, yang melayani 150 rute dan pelaksanaan tugas atau PLT dari Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta sendiri menyatakan PT Transportasi Jakarta ini akan membentuk struktur organisasi baru yang nantinya PT Transjakarta ini akan menambah fungsi perusahaan di bidang kesehatan transportasi atau keselamatan transportasi. Nah, sebelumnya sendiri Komite Nasional Kesehatan Transportasi atau KNKT menerbitkan 4 rekomendasi untuk PT Transjakarta sendiri. Nah, sebelumnya salah satunya agar perusahaan pelat merah itu memperhatikan manajemen risiko dengan menambah struktur organisasinya. Nah, penetapan struktur organisasi baru ini telah diputuskan pada 30 Desember 2021. Nah, di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberhentikan Direktur Operasional Transjakarta Prasetya Budi per 27 Desember 2021. Nah, Riyadi sendiri menyebut hasil evaluasi memperlihatkan penyelenggaraan direksi
Direktur Operasi 22 Utama Karya Muhammad Indayani mulai aktif bekerja. Nah, nantinya akan ada rotasi posisi direktur. Nah, posisi direktur operasional PT Transjakarta sendiri ini perlu diisi dengan direktur yang sudah berpengalaman di BUMD DKI itu. Misalnya seperti Riyadi mencocokkan direktur pelayanan dan pengembang Ahmad Izrul Wahyu untuk direktur keuangan Wafion Yuza sendiri. Masuk ke tinjauan keuangan atau financial review. Nah, analisis keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dapat diakses melalui website Transjakarta sendiri. Nah, di mana diketahui pendapat dari sponsor meningkat 26% menjadi 13,72 miliar dari 10,88 miliar pada tahun sebelumnya. Lalu pendapatan angkutan meningkat 5% menjadi 31,09 miliar dari 29,52 miliar pada tahun sebelumnya. Nah, kita masuk ke analisis laba atau rugi bersih atau net profit or loss. Nah, berdasarkan pada laporan keuangan tahun 2020 sendiri, perusahaan mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar 378,488 juta dengan kerugian komprehensi dan lain-lain setelah pajak sebesar 11,633 juta. Nah, hal ini diartikan mengalami peningkatan penghasilan dari tahun 2019 yang sebesar 4.597.534 menjadi 4.849.807 juta di tahun 2020. Kita masuk ke analisa aset. Nah, pendapatan PT Transportasi Jakarta sendiri yang berasal dari penumpang sebesar 280,3 miliar pada tahun 2020. Nah, jumlah tersebut turun 58% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 672,1 miliar. Nah, penurunan pendapatan transportasi ini seiring merosotnya jumlah penumpang imbas pembatasan sosial saat pandemi virus corona sendiri. Nah, tercatat jumlah penumpang Transjakarta sejak 126,8 juta orang pada 2020 turun sebesar 51,96% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 264,3 juta orang. Kita selanjutnya masuk ke analisa kewajiban atau obligation. Nah, pada tahun 2020 sendiri nilai liabilitas perusahaan adalah sebesar 2.217.347 juta atau meningkat dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 887.342 juta. Nah, peningkatan ini disebabkan masih adanya biaya yang harus dibayar sebesar 135.554 juta. Nah, kita masuk ke analisa ekuitas atau equity. Nah, nilai ekuitas perseroan sendiri tahun 2020 ini sebesar 4.849.807 juta atau meningkat sebesar 252.273 juta dibandingkan tahun 2019 yang hanya tercatat sebesar 4.597.534. Nah, selanjutnya kita juga masuk membahas mengenai likuiditas dan solvabilitas atau liquidity and solvability. Nah, total aset lancar di tahun 2020 sebesar 3,41 triliun mengalami kenaikan 9,92% atau setara dengan 704,98 miliar. Nah, jika dibandingkan di tahun 2019 hanya sebesar 3,10 triliun. Nah, sedangkan total aset tidak lancar tahun 2020 sebesar 3,66 triliun. Nah, ini mengalami kenaikan 53,44% atau setara dengan 1,27 triliun jika dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 2,38 triliun yang terdiri dari aset tetap neto di tahun buku 2020 sebesar 3,66 triliun meningkat 53,39% dibandingkan tahun buku 2019 sebesar 2,39 triliun. Baik, kita masuk ke tinjauan kinerja segmen usaha perusahaan atau review of the performance of the company business segment. Nah, sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan usaha di bidang pengoperasian sistem bus rapid transit atau BRT serta usaha-usaha penunjang lain yang berstandar nasional maupun internasional serta memiliki daya saing kuat dengan industri sejenis guna meningkatkan nilai perusahaan. Nah, hingga akhir tahun 2020 perusahaan belum menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 5 tentang segmen operasi dalam penyajian laporan keuangannya. Nah, berdasarkan struktur pendapatan usaha, kegiatan usaha dari perusahaan terdiri dari 4 akun, yaitu jasa layanan angkutan umum, subsidi angkutan pelayanan publik, sponsor, dan pendapatan usaha dan angkutan. Nah, segmen usaha berdasarkan kegiatan usaha Transjakarta dan sewa pendapatan dapat dilihat di sini. Dan sekilas tentang profitabilitas dan kontribusi segmen usaha terhadap kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat pada tabel di sini. Kita masuk kepada bagian manfaat dari Transjakarta.
Transjakarta. Jadi lebih dari 1 dekade Transjakarta ini beroperasi, diawali dari satu koridor yaitu antara Blok M dan kota. Moda transportasi ini kini menjadi masif dengan 13 koridor dan menjangkau seluruh sudut kota Jakarta. Nah, Transjakarta ini banyak membawa kebermanfaatan, yang diantaranya adalah mengurangi kemacetan, mendukung sarana transportasi yang murah dan cepat, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi populasi, dan lebih aman dan nyaman. Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta dan manajemen Transjakarta tak henti berinovasi dengan terus meluncurkan fasilitas-fasilitas baru, mulai dari peluncuran layanan bus gandeng, pembayaran berbasis elektronik, hingga pengintegrasian antar moda melalui program Jaklingko. Tak hanya itu, dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, Transjakarta juga mengeluarkan sejumlah protokol kesehatan yang diterapkan demi menjamin keamanan para pengguna, termasuk pembatasan jumlah dan pengaturan jarak antar penumpang, penyediaan hand sanitizer, serta wajib menggunakan masker untuk penumpang dan petugas. Oleh karena itu, hal ini berdampak positif terhadap masyarakat ibu kota, khususnya pengguna moda transportasi Transjakarta. Selanjutnya kita masuk kepada analisis persepsi masyarakat. Meskipun mengalami penurunan pengguna akibat pandemi COVID-19, sebuah penelitian yang dilakukan pada bulan Mei 2020 mengatakan bahwa kualitas pelayanan Transjakarta sudah memenuhi tingkat kepuasan masyarakat dilihat dari segi kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya. Tidak hanya itu, pada tingkat kualitas pelayanan, pengguna menunjukkan rasa puas dari segi keandalan, daya tanggap, jaminan, bukti langsung, dan empati. Dengan manfaat yang diberikan Transjakarta seperti mengurangi kemacetan di Jakarta, mendukung fasilitas transportasi yang murah dan cepat, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi polusi, dan menghadirkan transportasi yang lebih aman dan nyaman, Transjakarta telah digunakan oleh jutaan masyarakat untuk membantu mereka berkeliling kota dan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat mewujudkan kota berkelanjutan dengan transportasi umum seperti Transjakarta. Oke, demikian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Makan nasi lauknya ikan. Saat makan, duri telan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga Tuhan memberkati kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.